Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wal takum minkum ummati yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Wabishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh, salat yang disaksikan oleh para malaikat. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merindukan akan pertemuan dengan kita umatnya yang tidak pernah bertatap muka dengan beliau, akan tetapi kecintaan beliau kepada kita sangatlah luar biasa. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membacakan dosa besar yang ke-12 yang diungkapkan oleh Imam Al-Zahabi di dalam kitab Al-Kabair, yaitu az-zina, yaitu melakukan kemaksiatan zina. Imam Al-Zahabi menjelaskan di dalam kitabnya sebuah firman Allah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina tersebut merupakan fahisyah, merupakan sebuah kemungkaran, wa sa'a sabil, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Allah menjelaskan di dalam ayat ini bahwasanya perbuatan zina merupakan salah satu perbuatan yang bukan dilarang melakukannya, akan tetapi dilarang mendekati untuk melakukannya. Inilah indahnya Al-Quran. Pada saat Al-Quran menceritakan tentang kemaksiatan, maka kunci utamanya itu adalah jangan dekati. Kenapa dikatakan dengan jangan dekati? Dikarenakan peluang pada saat seseorang ingin coba-coba melakukan zina, maka dia akan terjerumus. Sehingga di dalam Al-Quran itu rumus dalam mencegah semua kemaksiatan, jangan pernah mendekati. Jangan pernah mengatakan bahwasanya dirinya sudah alim, mungkin dikarenakan tamatan dari Timur Tengah, ingin tes keimanannya. Jangan, apalagi tentang zina ini. Jatuh nanti kopiahnya, rontok jenggotnya kalau sudah berurusan dengan perempuan. Maka rumusnya ingat ayat Al-Isra 32. Jangan pernah mendekati. Belum sampai ke tahap untuk melakukannya, tapi mendekati saja itu sudah dilarang oleh Allah. Dikarenakan apa? Di sini Imam Ahmad mengatakan bahwasanya beliau hadis dari Rasulullah SAW, la a'lamu ba'dal qatl an-nafs, aku tidak mengetahui sebuah dosa besar, sebuah kriminalitas yang paling besar setelah bunuh diri, yaitu syai'an a'dhamu minaz zina, kecuali
perbuatan zina. Dan Imam Ibnu Qayyim menjelaskan kemungkaran zina tersebut itu sangat luar biasa. Apa saja kemungkaran dan dampak dari perbuatan zina tersebut? Wa mafsidatuz zina munaqidatun lil masalihil 'am. Ini semuanya akan menolak dari segi segala sisi. Fa innal mar'ah iza zanat adkhalat 'aran 'ala ahliha. Seseorang yang berzina itu berarti dia memasukkan seseorang itu yang telanjang ke dalam rumah tangga. Bayangkan anak zina itu apabila dia anak laki-laki, maka si suaminya itu adalah melihat auratnya, karena itu bukan muhrimnya. Ini dampak yang pertama. Wa nakasa ru'usahum bainan nas, dan dia akan hilang kehormatannya di antara manusia. In hamalat minaz zina, apabila dia hamil dalam keadaan zina. Kita tidak boleh mengklaim anak yang dikandung itu adalah anak yang bersalah, tidak. Tapi yang bersalah itu adalah perbuatan orang tuanya. Maka seseorang yang hamil dikarenakan zina itu dia telah menghilangkan kehormatannya. Bayangkan seseorang, katakanlah seorang wanita, ya, dia hamil di luar nikah, maka ini telah mencoreng nama baik keluarganya. Bahkan dulu kalau seandainya ini terjadi, orang tersebut tidak akan pernah berani tinggal di kampung. Nah, hari ini kampung itu tidak mempunyai lagi legalitas seperti itu. Sanksi sosial itu tidak ada lagi. Bahkan di beberapa kampung, mohon maaf, di beberapa kampung itu menyediakan rumah kos zina. Saya baru ketahui kemarin berbicara dengan orang Satpol PP. Ada rumah kos-kosan yang memang disediakan untuk berzina. Ini bukan di negeri lain, di negeri syariat. Maka di mana sekarang posisi kampung yang dapat mencegah hal seperti itu? Padahal dampak zina itu sangat luar biasa. Pertama, anak yang dikandung itu dia itu akan terputus hubungan apapun. Dia tidak boleh mendapatkan warisan, dan dia tidak boleh mencantumkan nama ayahnya. Hilang silsilahnya. Seseorang yang lahir dalam keadaan zina, dia tidak boleh mencantumkan nama ayah yang dizinai itu oleh ibu. Tidak boleh, putus. Maka binnya itu hilang, bintinya itu hilang. Nah, pada saat kita ingin menikahkan anak kita, maka silsilah keluarga ini yang harus diluruskan. Anak siapa? Ini merupakan salah satu dampak zina bagi tatanan kehidupan masyarakat sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Ad-Da'u wad-Dawa di dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa. Selanjutnya Imam Az-Zahabi menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Furqan ayat 68 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yadhnun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang tidak syirik kepada Allah dan tidak membunuh diri, ya, dan tidak membunuh secara haram, wala yaznun, dan tidak berzina, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Yalqa athama ini adalah orang-orang yang sudah terjerumus ke dalam dosa-dosa besar. Selanjutnya Imam Az-Zahabi menjelaskan firman Allah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adz-dzaniyatu wadz-dzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Ini merupakan sanksi bagi orang-orang yang melakukan zina. Apa sanksinya? Mereka itu dijilid sebanyak 100 kali bagi yang masih berjaga, ya, bagi yang masih berjaga, belum menikah. Apabila sudah menikah, maka mereka itu hukumannya dirajam. Bagaimana rajam? Rajam itu apabila misalnya seseorang yang sudah berkeluarga, dia melakukan hubungan zina, maka dia harus ditanam
Kalau misalnya kampung kita di mana persimpangan yang paling ramai lewat? Simpang ini, simpang 3 ini, maka ditanam dia di simpang, di tengah simpang itu disediakan batu dari semua segi simpang untuk dilempar. Lemparnya nggak boleh seperti ini. Lemparnya memang dengan lempar terbuka ketiak dan lempar sekuat-kuatnya. Kira-kira berani nggak orang untuk melakukan zina kalau seandainya dia teringat kepada hukuman yang akan dia dapati? Tidak akan pernah. Dan itu dilempari itu sampai dengan mati, baru boleh diangkat. Pertama sudah malu, yang kedua akan terasa sakit yang sangat luar biasa. Ditanam setengah badan, tangan setengah badan untuk dilempari dengan batu yang sangat kuat. Bayangkan ada yang meleleh darahnya, ada yang patah giginya, ada yang robek sampai mati dilemparin seperti itu. Maka kalau seandainya seseorang itu teringat dengan kriminalitas zina, dia tidak akan pernah mau melakukannya. Dia tidak akan pernah berani untuk melakukannya. Sehingga pada saat ada orang yang melakukan zina tersebut dan dia harus dihukumi. Ada salah satu kasus, barulah sampai 80 kali dia sudah meninggal. Apa yang dikatakan? Lanjutkan sampai dengan 100. Begitulah hukum di dunia ini. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau seandainya ada orang yang telah melakukan sekian banyak zinanya dan dia tidak dihukumi dengan hukuman seperti ini, apakah dia diampuni oleh Allah? Ya. Jangan pernah kita merasa dirinya sebagai malaikat yang menuduh orang itu tidak ada ampunan. Jangan pernah. Kenapa? Karena urusan pengampunan itu hanya milik Allah, bukan milik kita. Sehingga di dalam hukum fikih, kalau seandainya kita ketahui bahwasanya imam itu adalah bekas pezina, itu berbeda pendapat para ulama fikih. Ada yang mengatakan tidak sah salatnya kalau seandainya kita sudah tahu imam itu adalah imam fasik, tidak sah salatnya. Namun ada pendapat ulama yang mengatakan sah tidak sah salat, tapi jamaah itu tetap sah salatnya. Kalau seandainya si imam itu dia tidak sah salatnya karena dia fasik. Kalau seandainya makmumnya sah tidak sah salat imam, dia tetap sah salatnya. Dan ranah ini bukan ranah kita untuk menuduh, untuk mengklaim. Maka hal yang paling terpenting pada saat kita melihat fenomena zina ini, pertama kembalikanlah bahwasanya ini adalah perintah dari Allah untuk tidak dikerjakan, untuk harus dijauhi. Kalau seandainya kita sudah sanggup untuk menjauhinya, maka insya Allah kita tidak akan pernah mau melakukannya. Jangan pernah coba-coba, saya kan alim, nggak apa-apalah berduaan sama perempuan, meramah nanti, ya, hancur, ya. Banyak kejadiannya. Bahkan perbuatan ini Allah tutupi. Kemaksiatan zina ini ditutupi oleh Allah pada saat seseorang itu melakukannya 1 kali, 2 kali. Allah tidak bongkar. Tapi pada saat kejadian itu sudah berulang kali, Allah memanggil orang tersebut untuk tobat, diberikan peringatan, dan dia tidak mau, dan dia enggan terhadap peringatan tersebut, maka Allah tampakkan aibnya di hadapan masyarakat. Ini adalah janji pasti. Baru-baru ini kita sangat sedih mendengarkan ada pasangan yang belum menikah mati di dalam mobil sedang berzina. Baru-baru ini sangat viral. Dan yang apesnya, mobil itu adalah mobil orang lain, ya, mobil Lexus lagi. Bayangkan berapa naasnya yang punya mobil tersebut. Dia buat lagi masukin ke bengkel, dipakai untuk berzina, mati dua-dua. Dan saya dikirim gambar sama salah seorang jamaah, dikasih nampak seperti vampir. Ini Allah tampakkan aibnya. Apakah kita masih berani melakukan zina setelah kita melihat kejadian nyata seperti ini? Maka kalau seandainya selama ini ada yang melakukan seperti itu, bertobatlah kepada Allah sebelum Allah bongkar semuanya, sebelum Allah nampakkan aib itu. Bertobatlah,
Karena zina ini merupakan di antara dosa warisan. Dosa warisan. Kenapa saya katakan dosa warisan? Hampir semua ibu-ibu yang komplain terhadap anaknya eksiden berzina, saya menanyakan pertama sekali, bagaimana dengan ibu dulu? Jawabannya ya sama. Saya juga musibah dulu, Ustaz. Itulah pepatah Aceh yang dikatakan Kembanku ya, menan minyak, Kembanku menan an. Itu tidak akan jauh dari pepatah tersebut. Kalau seandainya orang tuanya berzina, maka kemungkinan besar anaknya juga akan berzina. Maka cara yang harus kita lakukan itu adalah taubat nasuha, minta ampun kepada Allah. Jangan sampai zuriatnya, keturunannya di antara orang-orang yang melakukan zina. Sedih Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada saat kita mendengarkan komplain dari orang tua, Ustaz, anak saya sudah musibah. Kita pikir dia kecelakaan, ketabrak, ternyata tidak. Ternyata dia adalah berzina. Dan sewaktu kita tanyakan, ternyata memang orang tuanya juga dulu punya pekerjaan seperti itu. Inilah yang harus kita waspadai, bahwasanya dosa zina itu sangat luar biasa Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Adz-dzani la yankihu illa dzaniyah aw musyrikatin waz-zaniyatu la yankihuha illa dzanin aw musyrikun wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Seorang penzina tidak akan menikah kecuali dengan penzina wanita. Ini yang kita katakan tadi. Ini adalah pasangan hidup. Pasangan hidup di mana nanti mereka juga akan mempunyai anak yang tidak terurus. Hari ini kenapa terjadi kenakalan remaja? Itu dikarenakan hubungannya orang tuanya yang memang broken home. Pak Kapolres kemarin kita sempat berbicara bagaimana cara menangani kenakalan remaja. Ternyata hampir semua orang tua itu adalah orang tua yang broken home. Rumah tangganya yang memang hancur. Itu kata Pak Kapolres, Pak Hengki. Nah, solusinya itu memang tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain kecuali memang panggil orang tuanya, panggil anaknya, buat seperti sumpah pocong. Sumpahnya apa? Bawa Quran, sumpahin orang tuanya. Kalau dia tidak mendidik anaknya, bubertuhule baidang orang tuanya. Harus dibuat seperti itu. Kalau tidak, ini tidak akan pernah. Karena mereka mempunyai anak tapi tidak pernah merasa punya anak. Ini yang paling bahaya pada saat orang tua itu sama sekali tidak hirau terhadap generasinya. Saya sering mengatakan, lihatlah bagaimana pedulinya kambing terhadap anaknya. Kambing kalau sudah sore anaknya tidak pulang, dia cari. Itu kelas kambing. Nggak ada anaknya, dia cari, ribut dia. Mau hujan, anaknya dicari. Tapi manusia, anaknya nggak pulang biasa aja orang tuanya. Seakan-akan kan lebih bagus kambing daripada manusia. Ini merupakan fenomena yang terjadi hari ini. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, banyak hadis yang diriwayatkan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang zina. Di antaranya itu adalah hadis yang berbunyi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Tidak berzina seseorang pada saat dia berzina, dia dalam keadaan beriman. Ya. Ini yang harus kita pahami bersama-sama. Kok bisa seseorang itu berzina? Berarti pada saat seseorang itu berzina, dia dalam kondisi meninggalkan keimanannya, meninggalkan Tuhannya, meninggalkan Allah dan Rasulnya. Sehingga apa? Sehingga dia berani melakukan zina. Begitu juga pada saat seseorang mencuri, pada saat seseorang melakukan berbagai macam kemaksiatan, maka pada saat itu dia kesampingkan Allah, dia kesampingkan Rasul. Saya sering memberikan contoh. Kira-kira berani enggak
orang itu nonton film porno kalau seandainya ada Rasul di sampingnya? Atau misalnya ibu-ibu suka nonton drama Korea, bukan ibu-ibu di jemaah di sini, berani nggak nonton Korea di sampingnya ada Rasul lagi ngelihat? Nggak akan pernah berani. Ya. Berani nggak kita berzina kalau seandainya ada Rasul di samping kita? Nggak akan pernah berani. Itulah yang dinamakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Tidak beriman seseorang pada saat, ya, tidak akan pernah seseorang itu akan bisa berzina dalam keadaan beriman. Berarti pada saat itu dia melepaskan Allah dan Rasulnya, sehingga apa? Dia berani melakukan kemaksiatan kepada Allah. Di dalam hadis yang lain dikatakan, kalau mau berbuat kemaksiatan maka jangan hidup di bumi Allah, keluar dari bumi ini. Di mana kita harus mencari kehidupan kalau tidak di blue earth ini, kalau tidak di planet yang hijau, yang biru ini? Tidak ada kehidupan lain. Kendati para teknologi, orang-orang ilmuwan mengatakan ada kehidupan di Mars. Cobalah pergi ke Mars, mati, nggak akan pernah ada kehidupan. Kenapa? Karena Allah janjikan kehidupan ini hanya ada dan layak bagi manusia di bumi, tidak di planet lain. Maka kalau mau melakukan kemaksiatan, lakukan kemaksiatan itu di luar bumi. Bermakna apa? Mati. Tidak akan pernah bisa melakukan kemaksiatan kepada Allah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, orang yang melakukan zina, ya, idza zana al-'abdu kharaja min al-iman fakanat 'alaihi dhullah. Maka apabila seseorang melakukan zina, maka keluarlah imannya. Fakanat 'alaihi dhullah, maka kegelapanlah yang terjadi pada dirinya. Fa idza inqala'a minha raja'a ilaihi al-iman. Maka apabila dia taubat, maka kembalilah iman tersebut kepada dirinya. Maka ini hal yang mahal, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Saya banyak mendengarkan curhat daripada para jemaah. Dia berzina, saking bandelnya dia berzinanya, dia tidak bayar wanita tersebut. Dia ceritakan, coba bayangkan bagaimana dahsyatnya kriminalnya. Tapi sudah tobat dan sangat rajin salat berjamaah. Dia ceritakan, apa yang Ustaz ceritakan tadi betul Ustaz. Saya dulu waktu saya bandel itu berzina, tidur di hotel, saya nggak bayarin perempuan itu, saya pulang terus. Begitulah. Ada yang juga mengatakan setiap dapat SPPD saya Ustaz berzina Ustaz. Saya tidak pernah punya uang Ustaz. Tapi begitu saya tobat, alhamdulillah rezeki itu diberikan oleh Allah, uang itu berkah. Coba bayangkan, Allah masih berikan umur panjang kepada orang-orang tersebut, sehingga apa? Kesempatan bertobat itu masih terbuka sangat luas. Padahal ada di antara mereka itu pada saat melakukan kemaksiatan kepada Allah, Allah cabut nyawanya. Dia lagi berzina, mati dia bersama temannya. Temannya itu mati, lagi berzina. Dia ceritakan itu. Orang yang lagi berzina, matinya di atas perempuan tersebut. Semua itu dinampakkan oleh Allah agar apa? Agar kita tidak pernah terjerumus kepada kemaksiatan kepadanya. Maka kalau seandainya kita sudah mengetahui hal seperti itu, apalagi yang membuat kita untuk tidak bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah agar diampuni dosa yang pernah dilakukannya. Pintalah ampun kepada Allah, memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah agar Allah tidak membuka aib tersebut, agar Allah menutupinya baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ada hadis Rasulullah SAW, ada 4 hal yang membuat Allah itu murka, ya. Di antaranya itu adalah asy-syaikhuz zani, yaitu orang tua yang berzina. Pertanyaannya, kok bisa orang tua berzina? Ada memang hobi, ya, sudah tua, sudah berumur, suka berzina. Dan bangga lagi dengan perbuatannya. Dia ceritakan, ini yang paling bahaya. Seharusnya pada saat tua itu
dia mempunyai sebuah kesadaran. Kenapa? Allah sudah memberikan dia umur panjang. Pada saat diberikan umur panjang, pada saat dia taubat, maka semua kesalahannya itu akan direcovery oleh Allah sebagai hasanat. Bayangkan kalau dulu dia mempunyai berbagai macam kemaksiatan kepada Allah, pada saat dia taubat, maka semua kemaksiatan tersebut akan berbalik menjadi kebaikan. Begitulah Allah mengharapkan taubatnya hambanya. Allah sangat merindukan kepada orang-orang yang berbuat maksiat itu untuk kembali kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah. Karena yang diinginkan oleh Allah itu adalah penyesalan dari seorang hamba, bukan dengan bermain-main. Ada yang bermain-main seperti ini, dia melakukan hubungan zina, dia dekat, dia katakan ayo kita taubat, tapi dia lakukannya kembali, seakan-akan tidak tahu. Kita harus menceritakan bagaimana perasaan orang seperti itu. Berani dia mengulangi dosa, padahal kalau seandainya kita tahu, kita tidak tahu di detik mana kita akan meninggal dunia. Dan bahkan kita sangat sedihkan, kejadian zina itu banyak terjadi di tanah suci. Banyak terjadi di tanah suci. Saya pernah dinampakkan oleh salah seorang teman, tempat prostitusi persis di Mekah, dinampakkan. Di sini bisa melakukan prostitusi, dan itu dari hotel tersebut kita dapat melihat Ka'bah. Jadi memang tidak ada tempat yang memang itu aman kalau seandainya kita tidak menjaga diri kita. Kalau seandainya kita menjaga diri kita, mau kemanapun kita pergi, itu insya Allah bisa. Jangan pernah mempunyai angan-angan untuk melakukan kemaksiatan zina ini, dikarenakan dia itu mempunyai dampak yang sangat luar biasa. Dari segi kesehatan, zina ini berdampak sangat luar biasa bagi manusia. Ada penyakit yang memang tidak akan pernah sembuh kecuali dengan tidak mendekatinya, yaitu penyakit HIV. Itu tidak ada obatnya. Caranya apa? Jangan pernah melakukan, dan itu tidak ada pernah jaminan berapa kali berhubungan akan terkena HIV. Bisa saja dengan sekali berhubungan akan terkena HIV. Mau pakai apapun pasti akan terjadi kalau seandainya sudah ditakdirkan. Saya sudah pernah menceritakan di dalam majelis ilmu ini, salah seorang Jerman yang tobat, dia itu saat melakukan hubungan seksual dengan anak muridnya itu baru 3 kali. Kalau jadi main sama gurunya ini, sama teman dari Jerman ini, baru 3 kali melakukan hubungan seks. Tapi anak ini sudah kena HIV. Karena di Eropa ada sebuah kebanggaan apabila seorang murid berhubungan seks dengan gurunya. Pada saat ditanyakan, berapa kali kamu berhubungan badan? Baru 3 kali kalau jadi sama bapak. Dan dia tersontak. Ternyata Allah sangat sayang kepada dia. Sudah beratus kali dia lakukan, tidak pernah terjangkit penyakit. Di situ dia tobat, dijual semua hasil gaji selancarnya, dia sedekahkan untuk di jalan Allah. Dia tobat. Akhirnya apa yang terjadi? Ketemu sama kami di Mesir, dan dia jam 3 malam di musim dingin 0 derajat Celcius, dia sudah menangis, meminta ampun kepada Allah. Menangis, minta ampun. Saya tanyakan, kenapa bapak begitu serius dalam beribadah? Dia ceritakan bagaimana kisah dia taubat. Ini merupakan hidayah dari Allah kepada hamba-hambanya yang dicintainya. Semoga kita semua termasuk di antara hamba Allah yang dicintai oleh Allah dan diberikan hidayah tersebut kepada kita, sehingga kita dapat senantiasa mendekatkan diri kita dan bertambah kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.